Bapak Ibu anggota yang saya hormati, beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara singkat. Yang pertama, bahwa izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR, khususnya Komisi 2 DPR RI, yang telah menyampaikan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui Surat Ketua DPR Nomor LJ 4759/DPR RI /4 Romawi /2020 tertanggal 3 April 2020 kepada Presiden RI. Hal penyampaian rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Usulan perubahan ini juga mencerminkan perhatian dan kepedulian Bapak Ibu anggota DPR RI khususnya yang terhormat terhadap berbagai permasalahan dalam manajemen aparatur sipil negara. Sehingga momen pembahasan perubahan ini akan banyak kita diskusikan, kita bicarakan, dan kita sempurnakan dari konteks undang-undang ini. Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, sebagaimana tindak lanjut daripada surat pimpinan DPR, Menseknek lewat surat dari Seknek tanggal 19 April 2020, hal rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara kepada Menpan RB, kemudian Menteri Keuangan, Mendagri, Menteri Hukum dan HAM telah meminta kepada menteri-menteri tersebut yang dikoordinir oleh Kemenpan RB melakukan pembahasan dan penyusunan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan kementerian lembaga yang terkait. Dengan dasar hasil pembahasan dan telahan yang dilakukan bersama lintas kementerian lembaga sebagaimana disebutkan di atas, telah disampaikan pandangan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan salah satu karya legislasi yang penting dan strategis yang pernah diinisiasi oleh DPR dan disepakati bersama pemerintah dalam rangka menjawab tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayan publik dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat NKRI. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengamanatkan bahwa dalam menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen ASN harus berbasis kepada sistem merit, yaitu kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, hukum, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, serta kondisi kecacatan. Yang ketiga, bahwa pemerintah telah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, antara lain ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Yungto Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka mempercepat terwujudnya sistem merit tersebut. Dengan dasar evaluasi yang kami lakukan selama ini, bahwa implementasi dari peraturan dimaksud telah mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kinerja birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Di samping itu, penerapan sistem merit telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tentu saja membutuhkan perbaikan terhadap permasalahan
yang antara lain berkaitan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kuantitas ASN yang dibutuhkan, termasuk aturan kelembagaan, baik kultur instansi maupun struktur organisasi. Ketiga, upaya untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sangat dibutuhkan terlebih lagi dalam rangka mendukung upaya pemerintah mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2019 sampai 2024 yang difokuskan pada 5 skala prioritas program pemerintah yang meliputi pembangunan SDM, kemudian pembangunan infrastruktur penghubung, kawasan produksi dan distribusi, kemudian simplifikasi regulasi untuk percepatan pelayanan perizinan dan investasi, kemudian penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon dan mengalihkan jabatan administrasi menjadi fungsional, serta transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi. Yang keempat, dalam perkembangan selanjutnya dengan terjadinya pandemi COVID telah memaksa birokrasi pemerintahan untuk melakukan perubahan-perubahan agar mampu bergerak lebih fleksibel dan tetap produktif atas dasar pengalaman memberlakukan bekerja di rumah, sistem kerja jarak jauh, sistem monitoring dari jauh, fleksibilitas waktu kerja, dan lainnya, dengan tetap memperhatikan produktivitas dan kinerja, baik individu maupun organisasi pemerintah memandang perlu untuk memperkuat pelaksanaan merit system, khususnya dalam kaitan dengan sistem kerja dengan tatanan kenormalan baru. Dalam hal ini menerapkan e-government perlu ditingkatkan lagi, seperti penggunaan kantor elektronik atau e-office yang paperless, kemudian pengurangan kuantitas pelaksanaan rapat-rapat secara langsung dan secara fisik. Dengan telah diterapkannya digitalisasi pelaksanaan pekerjaan dari rumah, mengharuskan pemerintah mereview dan melakukan pemetaan ulang terkait dengan kebutuhan ASN, baik dari segi jumlah maupun komposisi. Untuk itu pemerintah sedang menyusun, sudah hampir selesai ini, mengenai Grand Design Manajemen ASN sebagai respon pemerintah terhadap tatanan kenormalan baru yang dipelopori bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenpan RB, Kepala BKN, Kepala LAN, dan KSN. Maksud dan tujuan dari ditetapkannya Grand Design tersebut adalah dalam rangka memperkuat manajemen ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bapak Ibu Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, adapun pokok-pokok bahasan sebagai usulan perubahan telah disampaikan pimpinan Dewan yang terhormat dan dapat kami sampaikan pandangan berdasarkan beberapa kelompok substansi, yaitu 1. Berkaitan dengan penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara, pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara ke Menteri Pan-RB. Secara prinsip dan secara intinya, semua kementerian, lembaga, dan Pemda memang selama ini KSN berperan. Tapi kalau ada permasalahan-permasalahan yang disalahkan pasti adalah Kemenpan RB. Jadi kami memahami kalau lebih baik dalam satu komando sajalah. Yang urusan CPNS, urusan sistem merit, urusan pengalihan jabatan, fungsional, dan sebagainya dalam satu kementerian, yaitu Kementerian Pan-RB. Jadi secara prinsip bahwa memang KSN memiliki fungsi tugas sebagai fungsi pengawas yang bersifat netral dan independen untuk mengawal dan melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit, penegakan kode etik, dan seterusnya. Apabila pasal 27 sampai dengan pasal 42 dihapuskan, maka secara fundamental akan juga memperbaiki sistem konstruksi keseluruhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi langkah strategis dan skala prioritas yang perlu dilakukan saat ini dalam rangka optimalnya pengawasan sistem merit, manajemen ASN adalah memberikan
penguatan dan sistem daripada peran yang ada. Ini nanti akan bisa kita jabarkan berlanjut dalam pembahasan revisi undang-undang ini, apakah tetap dikembalikan pada Kemenpan RB, sehingga ada satu komando, satu kor, satu telahan yang sehingga jelas tanggung jawabnya. Dan saya yakin pemerintah juga akan terbuka, akan mandiri, juga akan kreatif di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melakukan evaluasi sistem merit itu memang dikaitkan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta dampak anggarannya, sehingga implementasi pengawasannya tidak menjadi rigid atau detail yang justru berpotensi pada terjadinya inefisiensi baik dari segi proses maupun anggaran. Melakukan evaluasi kinerja ASN juga memberikan penguatan fungsi maupun peran dari KSN, juga dalam upaya untuk tetap menjaga tidak terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas antara KSN dengan tugas dan kementerian lembaga lainnya. Di samping itu juga pemerintah sedang melaksanakan program penyederhanaan birokrasi dan dalam kondisi new normal yang sekaligus digunakan untuk mengkalkulasi ulang penataan kelembagaan dan formasi ASN. Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang saya hormati, penetapan kebutuhan PNS yang disertai dengan jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kriteria untuk masing-masing jabatan yang menjadi dasar diadakannya pengadaan, dan jika dibutuhkan PNS belum ditetapkan, maka pengadaan PNS itu bisa dihentikan. Penambahan pengaturan ini pada dasarnya sudah ditetapkan dalam pengaturan teknis, sehingga tidak perlu diatur dalam undang-undang. Setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan CPNS-nya jika tidak melengkapi kriteria yang dipersyaratkan. Bahkan secara nasional pengadaan dapat ditunda karena kondisi-kondisi tertentu. Yang ketiga, berkaitan dengan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pengaturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K antara lain P3K mendapat pensiun dan jaminan hari tua, serta tunjangan dan fasilitas. Penambahan substansi ini tidak diperlukan mengingat pemerintah telah menerbitkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang antara lain sudah mengatur bahwa mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas bagi P3K akan dilakukan melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya terkait dengan pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melaksanakan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti. Dalam rangka mengurangi beban fiskal, dengan sistem ini maka pegawai akan mendapatkan manfaat pensiun sesuai dengan iuran yang telah dibayarkan, beserta hasil pengembangannya, di mana masa kerja PNS memang dirancang untuk melayani sampai dengan batas usia pensiun, sedangkan P3K menjalankan tugasnya sesuai dengan masa perjanjian kerja. Manfaat jaminan purna kerja yang diberikan kepada P3K adalah jaminan hari tua, yang juga digunakan konsep iuran pasti, di mana pemerintah sebagai pemberi kerja maupun P3K sebagai pihak yang dipekerjakan memberikan kontribusi terhadap jaminan hari tua. Dengan demikian penghargaan pemerintah kepada P3K maupun manfaat yang diterima P3K yang telah menyelesaikan perjanjian kerjanya sesuai dengan masa mengiur dan besarnya iuran, yaitu besaran akumulasi jaminan hari tua beserta hasil pengembangan yang ada. Manfaat jaminan hari tua tersebut dapat diatur sedemikian rupa, apakah diterima sekaligus, diterima dengan konsep anuitas atau dikombinasikan, yang mana selanjutnya pengelolaan dan manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun tersebut akan diatur melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana fasilitas P3K berupa peralatan kerja, ruang kerja, dan operasional kerja, serta fasilitas
lain sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Berikutnya berkaitan dengan pengurangan ASN, bahwa pengurangan ASN dan P3K sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara massal. Pemerintah berkonsultasi dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Penambahan substansi ini perlu dipertimbangkan mengingat berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian penyelenggara pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh aparatur sipil negara, sehingga kebijakan pemerintah untuk merampingkan organisasi juga merupakan hak daripada pemerintah atau salah satu daripada prerogatif Presiden. Selain itu, perampingan organisasi berdasarkan evaluasi dan perencanaan pegawai dalam organisasi kementerian lembaga itu dilakukan dalam rangka meningkatkan performa kinerja yang ada. Pemerintah berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diatur bahwa perubahan kementerian diberitahukan kepada DPR terlebih dahulu. Sejalan dengan ketentuan tersebut agar tidak terjadi pelaksanaan undang-undang yang tidak harmonis, maka peraturan ini menurut hemat kami tidak perlu dirubah. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, pengangkatan tenaga honorer, bahwa pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 menjadi PNS secara langsung. Berikut pandangan pemerintah terkait hal ini. 1. Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan sistem merit, pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau P3K. Setelah memenuhi persyaratan penerimaan PNS dan P3K, dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Sejak diterapkan PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ada dalam pasal 8 yang secara tegas dinyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis. Pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak menjadi CPNS secara langsung bertentangan dengan sistem prinsip merit system dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa. Di samping itu, pengangkatan secara langsung tersebut menjadi tidak adil bagi putra-putri terbaik bangsa yang berkeinginan untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah, karena peluang mereka tertutup dengan dilakukannya pengangkatan tenaga honorer tersebut. Padahal dalam pasal 2 secara tegas dinyatakan bahwa kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan atas dasar profesionalisme, non-diskriminatif, serta keadilan dan kesetaraan. Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang kami hormati, pemerintah dalam kurun waktu 2005-2014 telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer ex-THK 2 dan mengangkat mencapai 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi dari jumlah total PNS. Kemudian pada tahun 2018 bahwa pemerintah menetapkan kebijakan mengikutsertakan tenaga honorer ex-TKH 2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus yang pada saat itu berhasil lulus 6.811 orang. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan pula seleksi P3K bagi tenaga honorer ex-TKH 2
yang memenuhi syarat yang dinyatakan berhasil lulus sejumlah 51.293 orang yang ada. Perhitungan penambahan anggaran untuk pengangkatan seseorang menjadi PNS dalam asumsi A menjadi PNS golongan 3A, masa kerja 0 tahun, status K2 dan C, tarif tunjangan kinerja 80%, itu akan menambah beban anggaran rata-rata 7 juta per orang. Apabila THK2 yang tidak lolos seleksi masih 438 ribuan, diangkat langsung menjadi PNS, maka beban anggaran itu akan bertambah menjadi 3 triliun lebih per bulan untuk belanja pegawai. Ini minus pensiun. Nah, mengingat dampak anggaran dan pengangkatan menjadi PNS cukup signifikan, maka proses seleksi yang penting sebagaimana salah satu mendapatkan SDM yang berkualitas akan kita wujudkan. Memang sekarang dalam konsentrasi mengenai infrastruktur kesehatan dan layanan sosial di tengah pandemi COVID ini. Sehingga tidak memungkinkan kalau secara otomatis kita mengangkat sisa anggota yang tanpa ada proses seleksi ini. Dengan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dimaksud. Namun solusi yang diupayakan harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, selanjutnya khusus untuk menyelesaikan tenaga honorer, perlu kita pikirkan bersama sebagai solusi alternatif penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan bagi tenaga honorer yang ada, maupun calon pelamar lain di luar tenaga honorer yang juga perlu diberikan kesempatan untuk berkompetensi sesuai dengan sistem merit. Adapun usulan kami terkait dengan penyelesaian tenaga honorer dengan tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, yaitu perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 2. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti tes CPNS, namun memenuhi persyaratan sebagai P3K, diberikan kesempatan mengikuti P3K. Bagi mereka yang tidak lulus CPNS, namun masih memenuhi persyaratan sebagai P3K, diberikan kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Bagi mereka yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K, diberikan kesempatan lagi untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan gaji yang disesuaikan dengan UMR di wilayahnya dan diberikan kesempatan sampai tahun 2023. Kemudian Kemenpan RB akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan pemerintah daerah untuk menyusun strategi menyelesaikan terhadap permasalahan tenaga honorer yang tidak lulus baik tes CPNS maupun tes P3K. Pada kesempatan ini pula perlu kami laporkan bahwa tahun 2021 ini pemerintah juga akan melakukan rekrutmen 1 juta tenaga guru. Keputusan pemerintah merekrut 1 juta tenaga guru tersebut dengan menggunakan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2021 yang merupakan upaya pendek pemerintah untuk memenuhi tenaga pendidik. Rencana ini di samping untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi yang telah berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Rencana ini sudah dikaji sejak awal tahun 2020 bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Demikian beberapa pendapat yang dapat kami sampaikan, dan atas nama pemerintah sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat
sangat besar kepada pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 atas segala perhatian terhadap tata kelola ASN selama ini. Di mana harapan kami tentunya pemerintah dan DPR RI akan siap bekerja bersama-sama memberikan dan mendapatkan solusi yang terbaik dalam rangka membangun ASN yang profesional, yang berintegritas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik. Sehingga ini bagian juga daripada reformasi birokrasi dalam upaya untuk konsolidasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan konsolidasi penyederhanaan birokrasi yang mana memperbesar, memberikan kewenangan leadernya kepada eselon 1 dan eselon 2 dan memangkas jabatan-jabatan struktural eselon 3, 4, 5 menjadi